Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyebut ada 87 orang positif antraks dan 1 orang meninggal. Kejadian penyakit zoonosis ini bukan kali pertama terjadi. Di Indonesia memang biasanya bermula dari mengonsumsi sapi yang sakit dan mati. Lalu pertanyaannya, bagaimana langkah konkret yang seharusnya diambil dengan cepat agar bisa berantas antraks? Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Chandra Yoga Aditama. Selamat malam, Prof. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Secara umum pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini sudah mengklaim, sudah melakukan langkah mitigasi, penelusuran kasus, lokalisir, disinfeksi, begitu, penyiraman formalin hingga pemberian vaksin juga. Semua sudah dilakukan, mengingat kasus ini juga pernah terjadi di 2019. Tapi faktanya di 2023 kembali terjadi. Kalau kita bicara tentang evaluasi, apa sebenarnya yang bisa dievaluasi dan bisa diambil pelajaran dari kondisi seperti ini, Prof? Seperti tadi Mevri sampaikan, hampir semua kasus kita terjadi sesudah mengkonsumsi sapi yang sakit atau sapi yang mati, gitu ya. Dan sekarang pun terjadi demikian. Ya. Artinya pertama ada sapi yang sakit atau sapi yang mati. Harusnya kan ini terdeteksi dulu. Ada sapi yang sakit begitu atau sapi yang mati mendadak, itu kalau surveillance dilakukan secara baik maka kita bisa deteksi oh ini ada sesuatu dan kemudian ketahuan bahwa itu misalnya antraks. Oke. Nah, ada waktu ada sapi yang sakit atau sapi yang mati mendadak terjadi di satu daerah, apalagi daerah itu adalah endemis antraks, maka tim yang turun tentu saja harusnya adalah tim kesehatan hewan. Saya kira juga mungkin sudah dilakukan tim kesehatan manusia dan juga tim kesehatan lingkungan. Kenapa? Karena kan ini penyakit zoonosis dari sapi menular ke manusia dan sporanya ditemukan juga di lingkungan. Jadi artinya inilah yang disebut-sebut sebagai konsep One Health, di mana masalah kesehatan perlu ditangani dari tiga aspek kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Jadi kalau terjadi sapi yang sakit tadinya sebelum ada korban pada manusia, bagus kalau turun tiga-tiganya sehingga kemudian bisa dideteksi oh ini ada antraks, kemudian sapinya harus dikuburkan atau dibakar sehingga tidak sampai menular ke manusia. Jadi sebenarnya itu yang awalnya dilakukan pada waktu itu. Saya tidak tahu bagaimana terjadi, tapi hampir selalu terjadi adalah sapinya sudah kadung sakit, sudah kadung mati, bahkan menurut informasi sudah dikubur kemudian dikeluarkan lagi, dan itu sudah menular. Tentu saja kalau sudah menular lain lagi ceritanya. Jadi artinya masalahnya memang berulang ke hal yang sama dan itu terjadi berulang-ulang di negara kita. Saya kira sudah disampaikan selalu terjadi dari waktu ke waktu. Oke, Prof, kondisinya sekarang tadi seperti yang Prof sebutkan bahwa ada hewan ternak yang sudah mati, kemudian dikubur, kemudian ternyata digali lagi untuk dikonsumsi kembali. Melihat kondisi seperti saat ini, sudah banyak yang kemudian suspek juga diperiksa hingga akhirnya dinyatakan terinfeksi begitu atau positif antraks. Di kondisi seperti saat ini, apa yang kemudian harus diambil dengan cepat agar pemberantasan dari antraks ini bisa dilakukan? Ada tiga sebenarnya kan tentu saja. Yang pertama ini karena saya dari kesehatan, maka tentu saja yang sakit mesti diobati, itu begitu. Dan yang terpapar tapi belum sakit diberikan terapi pencegah, terapi profilaksis. Itu untuk manusianya. Untuk hewannya tentu dipastikan mana yang sakit, mana yang tidak sakit, dan kemudian yang sakit kalau menurut World Organization of Animal Health sedapat mungkin dibakar dan dikubur, jangan sampai ada bisa terhubung dengan oksigen supaya sporanya bisa jangan sampai tumbuh lagi. Itu yang perlu dilakukan saat ini memang. Gitu. Tentu saja pembersihan baik dan sebagainya, tapi yang perlu kita lakukan juga adalah ke depan. Gitu. Bagaimana supaya ini jangan terjadi lagi. Atau kalau toh mungkin akan terjadi, kita bisa minimalisir tentu saja. Kalau dari kacamata hewannya, maka nomor satu adalah surveillance, supaya ketemu lebih awal kalau memang ada yang sakit. Nomor dua, vaksinasi. Kalau kita lihat dari penjelasan dari Amerika misalnya, CDC Amerika mengatakan bahwa kenapa kemungkinan antraks kecil di Amerika karena vaksinasi itu berjalan secara intensif. Itu yang kepada hewannya. Kepada manusia yang tadi sudah dibahas, kenapa sih sudah diberitahu bahwa memang kalau sakit jangan dikubur, maksudnya jangan dipotong. Justru kalau sakit harusnya menghubungi petugas kesehatan hewan setempat agar bisa dijelaskan ini sakit karena apa. Dan ini bukan hanya sapi ya, pada prinsipnya kalau ada yang sakit, hewan apapun juga kita mesti berhubungan dengan pakarnya kan dalam hal ini, kesehatan hewan, untuk tahu kenapa si hewan kita itu sakit.
Itu yang mesti dilakukan sebenarnya. Baik, artinya edukasi dan juga pengawasan terkait dengan penanganan hewan ternak ini menjadi salah satu kunci utama ya untuk mencegah dari hulunya seperti apa. Kalau kita bicara saat ini spora yang tadi Prof sebutkan bahwa spora yang terbentuk dari bakteri penyebab antraks ini kan kemudian terpapar udara, bisa bertahan bahkan sampai 40 tahun. Dan yang mengerikan lagi adalah resisten ya Prof ya, terhadap kondisi lingkungan dan juga bahan kimia yang ada. Saat ini kita tahu di daerah tersebut sudah kemudian terkontaminasi, tanda kutip begitu ya, dengan adanya spora. Bahaya atau bom waktu seperti apa sih Prof yang harus kemudian diantisipasi oleh dinas terkait agar tidak kemudian makin memperburuk keadaan yang terjadi saat ini? Ya, sekarang kita sedang menangani antraks ini, sehubungan dengan kejadian di Gunung Kidul ini gitu ya. Tentu kita berduka, ada yang meninggal, ada yang bilang 1, ada yang bilang 3, dan ada sekian ratus orang yang sakit. Tapi sebenarnya kita juga mesti proporsional. Secara umum, antraks ini adalah penyakit yang jarang, walaupun memang serius, gitu ya. Dan sebagian besar kasus, seingat saya lah ya, yang ada terjadi di Indonesia dan di banyak tempat, itu terjadi karena kontak dengan hewan yang sakit. Saya belum pernah membaca di Indonesia, di luar negeri juga rasanya tidak ada yang betul-betul terjadi karena spora yang menyebar ke sana kemari. Tentu saja secara teoritis spora itu memang bisa tahan bertahun-tahun, sekian puluh tahun, dan mungkin menyebar. Tapi pada kenyataannya kejadian pada manusia adalah terjadi karena memotong atau mengkonsumsi hewan yang sakit. Jadi sekarang kita proporsional. Yang satu, tentu saja penanganan pada hewan harus dilakukan, penjelasan kepada manusia juga harus dilakukan, ya penanganan pada lingkungan juga harus dilakukan. Tapi kita proporsional melihat masalahnya, tidak perlu juga terlalu khawatir berlebihan, tapi kita tetap waspada dan melakukan kegiatan penanggulangan yang baik. Baik, penanggulangan yang tepat ya Prof ya, sesuai dengan strategi atau prioritas yang ada begitu. Di mana tadi dipastikan bahwa tidak mengkonsumsi hewan yang sakit. Bicara soal hal itu, Prof ini Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Gunung Kidul menyebutkan bahwa ada unsur tradisi yang juga lekat erat kaitannya diduga menjadi salah satu pemicu. Disebutkan oleh kepala dinas terkait adanya tradisi brandu. Ini diduga juga jadi salah satu pemicunya. Bicara soal kondisi seperti ini, apa kemudian pendekatan yang sebaiknya harus dilakukan agar bisa mencegah penyakit akibat konsumsi hewan-hewan yang sakit? Karena kita tahu bahwa tradisi ini adalah hewan dikubur dulu, kemudian digali baru dikonsumsi, Prof. Ya, jadi kan ada 2 tradisi saya dengar. Satu tradisi yang hewan dikubur kemudian dikonsumsi. Atau ada juga kecenderungan ini orang sudah kasihan hewannya sakit mati, jadi kita mesti bantu dengan membeli hewannya, kan ada juga hal seperti itu. Nah ini memang merupakan hal yang penting dan merupakan mungkin salah satu simpul utama untuk pengendalian di masa yang akan datang. Ngomongnya sih enak, kita bikin sosialisasi kepada petani, sosialisasi kepada peternak, sosialisasi kepada masyarakat, tapi jelas ini salah satu pendekatan yang harus dikerjakan secara serius. Dan tidak mungkin petugas kesehatan, baik kesehatan manusia, kesehatan hewan, cukup untuk mampu menjelaskan ini kepada masyarakat secara komprehensif. Petugas kesehatan, baik kesehatan manusia maupun kesehatan hewan, akan cerita dari kacamata sakit sehat. Tapi ini kan tradisi yang perlu dikati juga dari kacamata sosiologis, dari kacamata pemuka daerah, pemuka tokoh setempat, sehingga budaya ini bisa berubah. Budaya bukan tidak mungkin berubah, kita sudah banyak melihat contoh budaya yang begini tadi berubah menjadi begini, tapi jelas itu bukan semata-mata domain petugas kesehatan. Harus ada usaha bersama, mungkin ilmu sosiologi masuk, ilmu kemasyarakatan masuk, dan para tokoh masuk. Tapi saya setuju sekali dengan Mevri, ini harus jadi salah satu program utama kita juga ke depan. Bukan semata-mata surveillance, pemberian vaksinasi. Itu penting, tapi mengubah budaya juga merupakan hal yang sangat penting. Oke, intinya adalah untuk kemudian bisa tuntas memberantas antraks dari sumber utamanya dulu, memastikan bahwa hewan-hewan ternak yang ada ini dalam kondisi sehat ketika akan dikonsumsi, begitu ya Prof ya, oleh manusia, begitu, agar bisa benar-benar diberantas ini kaitannya dengan kondisi manusia. Terima kasih banyak Prof. Chandra Yoga Aditama, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu Prof. Terima kasih.